Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Safrianti dengan NIM D240124127 dan rekan saya Diana Ervina Putri C240124101, Dida Daud Abdillah D240124189, Nisrina Najwa Alia D140124101, Mela Juliani D140124104, Hafiz Ahmad D140124134, Belvia Agestiwandiana D340124183, Umar Nur Ahmadin D340124102, dan Mufid Zahra C340124188. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan hasil analisis kami terkait pemakaian tempat tidur di rumah sakit yang ada di Provinsi Jawa Timur selama periode 2017 hingga 2020. Tahukah Anda bahwa pemakaian tempat tidur di rumah sakit merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kinerja dan efisiensi pelayanan kesehatan? Pemakaian optimal menunjukkan bahwa kapasitas rumah sakit digunakan dengan baik, sementara pemakaian yang rendah atau terlalu tinggi dapat mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen rumah sakit. Dalam presentasi ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas bagaimana tingkat pemakaian tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jawa Timur berkembang selama 4 tahun terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan implikasi dari temuan ini bagi perencanaan dan pengelolaan rumah sakit ke depan. Pertama, kita akan meninjau data pemakaian tempat tidur dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Kemudian, kita akan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fluktuasi tingkat pemakaian, dan akhirnya kami akan memaparkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pemakaian tempat tidur di masa mendatang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan mengapa kelompok kami mengambil judul atau topik tersebut. Yang pertama adalah analisis ini dilakukan dengan tujuan menentukan kebutuhan tambahan fasilitas tempat tidur di rumah sakit. Yang kedua, mengukur efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi pola penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Selama 3 tahun terakhir, jumlah rumah sakit di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2018, tercatat ada 380 rumah sakit. Angka ini meningkat menjadi 384 pada tahun 2019 dan mencapai angka 392 pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperluas jaringan fasilitas kesehatan di wilayah kita. Setiap tahunnya, penambahan rumah sakit ini berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Bertambahnya rumah sakit ini juga diikuti dengan bertambahnya jumlah tempat tidur. Hal ini diharapkan dapat memenuhi akses pelayanan rujukan masyarakat Jawa Timur. Dari hasil pelaporan profil kesehatan kabupaten kota di Jawa Timur, jumlah rumah sakit di Jawa Timur berdasarkan kepemilikan tahun 2020. Bed Occupancy Rate atau BOR adalah indikator yang menunjukkan persentase penggunaan tempat tidur di rumah sakit dalam periode tertentu. BOR yang ideal menurut standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah antara 60-85%. Angka ini dianggap optimal untuk memastikan rumah sakit dapat melayani pasien dengan efisien dan ekonomis tanpa mengalami overload. Pada tahun 2020, BOR di Indonesia tercatat sebesar 46,5% yang meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, masih berada di bawah standar ideal. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas tempat tidur di rumah sakit belum digunakan secara optimal. Untuk rata-rata lama hari perawatan atau average length of stay bisa disingkat ALOS Jawa Timur pada tahun 2020 selama 3 hari. Tetapi angka tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu antara 6-9 hari. TOI atau turnover interval, yaitu nilai rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi dari penggunaan tempat tidur. Pada tahun 2020, angka TOI mengalami peningkatan menjadi 4 hari dari tahun sebelumnya. Tetapi angka tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI, yaitu antara 1-3 hari.
Yang selanjutnya yaitu bed turnover atau BTO adalah sebuah indikator penting dalam dunia kesehatan, khususnya di rumah sakit. Sederhananya, BTO mengukur seberapa sering sebuah tempat tidur di rumah sakit yang digunakan oleh pasien yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. BTO juga yaitu jumlah hari perawatan dibagi jumlah kapasitas tempat tidur. Pada tahun 2020 didapatkan nilai BTO sebesar 47 kali dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Angka tersebut sudah sesuai standar nasional 40-50. Berdasarkan data indikator efisiensi pelayanan rawat inap RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, pada bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2022, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai standar Barber-Johnson. Tujuan dari laporan ini adalah menganalisis efisiensi pelayanan rawat inap reguler berdasarkan indikator Barber-Johnson di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur untuk periode Januari hingga Februari tahun 2023, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi rawat inap. Analisis faktor penyebab rendahnya bed occupancy rate (BOR) rawat inap pavilion di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor masukan bukanlah faktor yang menyebabkan rendahnya nilai BOR rawat inap pavilion, karena jumlah dokter yang tersedia sudah cukup dan jadwal visit dokter yang teratur. Faktor lingkungan merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya nilai BOR rawat inap pavilion, karena masih sering ditemukan sistem informasi yang berjalan dengan lambat atau mengalami error, serta adanya kebijakan dari asuransi kesehatan yang memiliki peraturan yang berbeda-beda. Selain itu, kondisi lingkungan juga menjadi penyebab karena akses jalan yang kurang strategis, lokasi yang tidak ideal, dan banyaknya kompetitor rumah sakit yang tidak kalah bagus dan berada tidak jauh dari wilayah rumah sakit. Sementara itu, faktor proses bukanlah penyebab rendahnya nilai BOR rawat inap pavilion, karena penerapan SOP pendaftaran rawat inap sudah dilaksanakan secara keseluruhan oleh petugas unit pendaftaran rawat inap dan sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Saran yang dapat dijadikan sebagai masukan kepada pihak terkait meliputi melakukan pemeliharaan setiap bulan untuk mengecek dan mengevaluasi hasil kinerja sistem informasi aplikasi Healthy Plus dan komputer yang digunakan, menyediakan papan informasi terkait regulasi setiap asuransi kesehatan untuk memudahkan petugas mendaftarkan rawat inap dan IGD dalam mengedukasi pasien terkait asuransi yang digunakan, menyediakan papan besar atau banner di pinggir jalan untuk gang ke rumah sakit sebagai penanda jalan masuk, serta meningkatkan promosi atau marketing dengan melakukan promosi secara langsung ke masyarakat. BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya bed occupancy ratio pada masa pandemi COVID-19. Beberapa faktor permasalahan yang terjadi dapat diketahui melalui 5M, yaitu man, material, mesin, money, dan method. Man yaitu kurangnya disiplin petugas dalam pengumpulan sensus harian rawat inap. Material yaitu masih kurangnya tersedia sarana dan prasarana di RSUD Waru Pamekasan. Mesin, pengisian sensus dilakukan secara manual dan pelaporan BOR menggunakan Microsoft Excel. Money, tidak ada kendala dalam pemenuhan anggaran. Dan metode, tidak terdapat SOP khusus terkait perhitungan BOR pada masa pandemi COVID-19. Bed occupancy rate BOR ICU pada Rumah Sakit Patrokimia Gresik, Driorejo belum pernah tercapai. Di antara faktor yang berhubungan dengan BOR adalah faktor eksternal, yaitu faktor pesaing dan juga faktor sosial, ekonomi, dan transportasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 responden dengan teknik sampling total sampling. Variabel independen adalah faktor pesaing, sosial, ekonomi, dan transportasi, serta variabel dependen adalah BOR ICU RSPGD. Prediksi kebutuhan tempat tidur pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, Juni 2021 sampai Juli 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospektif. Subjek penelitian ini adalah rekapitulasi pasien COVID-19 menggunakan teknik observasi dengan mencatat jumlah tempat tidur dan jumlah hari rawat inap pasien COVID-19. Periode April 2020 hingga Mei 2021.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan fungsi linear least squares dan diprediksi menggunakan nilai BOR 60%, 70%, dan 80%. Kebutuhan tempat tidur pasien COVID-19 di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto periode Juni 2022 sampai Juli 2022, BOR 60%, 40-65 tempat tidur, BOR 70%, 34-56 tempat tidur, BOR 85%, 28-46 tempat tidur. Di bawah ini, jumlah tempat tidur yang telah dialokasikan oleh rumah sakit untuk pengiriman layanan COVID-19 adalah 16-81 tempat tidur. Dengan menganalisis tingkat pemakaian tempat tidur di Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2020, kita dapat memperoleh wawasan berharga untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan layanan kesehatan di wilayah tersebut. Semoga presentasi ini bermanfaat dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik di masa depan. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.